saudara-saudari, saya harap walaupun hujan yang agak bising tidak mengganggu, tidak mengganggu konsentrasi kita. Tujuan kita datang menyertai seminar pertumbuhan iman ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat memilih untuk datang turut serta dalam seminar ini, dan kita tahu bahwa di seminar ini kita akan mendengar firman Tuhan yang kita harap, kita percaya akan membantu kita lebih bertumbuh lagi, lebih dapat mempertingkatkan lagi iman kita, ya. Karena iman kita ini perlu bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, memang dia mati. Dan sedihnya memang ramai kita umat Kristen, ya, umat Kristen kita yang iman mereka itu tidak bertumbuh. Dan ini adalah satu hal yang perlu kita sadari. Lebih-lebih lagi dalam suasana dan keadaan masyarakat kita, dunia kita yang begitu banyak membuat kita bingung. Kalau kita buka TV kita melihat, mendengar mengenai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, peperangan, protes, ya khususnya di Middle East pada masa ini, banyak yang terbunuh. Dan kalau kita lihat di negara Jepun lagi, gempa bumi, sekarang nuklir, racun, apalah harapan hidup kita ini, ya. Sebab itulah saudara-saudari, kita perlu berusaha mempertingkatkan, berusaha supaya iman kita bertumbuh. Dan pertumbuhan iman kita memang ada tujuan. Tujuannya ialah supaya kita lebih mengenal, dan dari lebih mengenal supaya kita lebih mengasihi, dan dari lebih mengasihi supaya kita lebih dapat mentaati dan melayani penyelamat kita, yaitu pribadi Yesus. Saudara-saudari, dari awal saya ingin mengatakan di sini, iman Kristiani kita perlu kita pahami bukan sebagai nama, bukan sebagai didaftarkan, bukan sebagai ikut-ikutan, tetapi iman Kristiani kita perlulah kita sadari, perlu bersifat relasi, cinta kasih dengan pribadi Yesus. Itulah perkara asas di dalam pertumbuhan iman. Karena kalau kita tidak mempunyai pemahaman, kita tidak memahami iman kita ini sebagai suatu relasi atau persahabatan dengan pribadi Yesus, apa guna kita bertumbuh? Apa guna kita berusaha? Tetapi kalau kita memahaminya, menghayati iman kita ini sebagai relasi, persahabatan yang akrab dan cinta kasih dengan pribadi Yesus, maka ada harapan iman kita akan kita usahakan sehingga dapat bertumbuh. Nah, saudara-saudari, tema yang saya ingin sharekan kepada saudara-saudari dalam kesempatan ini adalah mengenai cinta kasih
Kristiani. Cinta kasih Kristiani. Apa bedanya cinta kasih Kristiani dan bukan Kristiani? Memang besar bezanya saudara-saudari. Dan karena itu pertama-tama kita harus ingat selalu, waspada selalu, jangan sampai kita dipengaruhi oleh pemahaman duniawi mengenai cinta kasih. Karena mengenai cinta kasih yang dijual, yang dibawa oleh duniawi kepada kita memang banyak, ya, melalui video, melalui tayangan-tayangan, melalui media massa. Kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kita boleh turut serta di dalam cinta kasih yang ditawarkan oleh duniawi. Tetapi saudara-saudari, satu hal yang kita dapat kenal di dalam cinta kasih duniawi ini ialah cinta kasih itu bersifat mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan keperluan orang lain, sesama kita. Yang penting ialah saya dikasihi, itu saja. Tidak ada usaha untuk mengasihi. Sebagai contoh juga saudara-saudari, saya pernah mendengar seorang mengatakan, orang ini sudah kawin, dia ada istri, dia ada keluarga, tetapi dia masih jatuh cinta dengan orang punya istri, juga ada keluarga. Dia mengatakan kepada perempuan itu, saya mengasihi kamu. Betul? Dia ada keluarga sendiri, ada istri sendiri di lelaki. Dia berkawan dengan istri orang lain dan dia kata saya mengasihi kamu. Itu adalah cinta kasih yang bersifat duniawi. Adakah cinta kasih orang Kristen seperti itu? Memang tidak. Bukan cinta kasih. Itu adalah dalam bahasa Inggris lust, ya. Keinginan daging. Itu bukan cinta kasih. Cinta kasih saudara-saudari tidak mementingkan keinginan sendiri. Karena itulah cinta kasih sejati adalah keputusan, adalah pilihan yang tepat, decision. Cinta kasih sejati bukan bergantung kepada perasaan, karena perasaan pun berubah. Hari ini kita merasa begini, besok lain. Jadi cinta kasih yang sebenarnya adalah merupakan decision ataupun pilihan. Walaupun sakit, walaupun tidak menyenangkan, tetapi saya tetap mau mengasihi. Itulah cinta kasih sejati. Bukan untuk kepentingan diri saya sendiri, tetapi untuk kebaikan sesama saya. Untuk istri, untuk suami, untuk ibu bapa, untuk anak-anak, untuk jiran dan sebagainya. Walaupun tidak menyenangkan, tetapi cinta kasih menuntut supaya kita memilih, melakukan pengorbanan dan melakukan yang terbaik bagi sesama. Itulah cinta kasih sejati, ya. Dan kita juga harus ingat saudara-saudari bahwa sumber cinta kasih sejati tidak lain tidak bukan ialah Allah itu sendiri. Kalau kita rujuk dalam Yohanes bab 3 ayat 16, kita memang sudah biasa dan tahu dengan ayat ini. Allah
begitu besar cinta kasihnya kepada dunia, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Karena cinta kasihnya lah saudara-saudari, maka Allah mengutus Yesus. Cinta kasihnya itu perlu diungkapkan dengan pribadi Yesus, dan demikian juga dengan kita. Cinta kasih Kristiani bukan dengan kata-kata saja, kita perlu mengungkapkannya dengan perbuatan. Ya, cinta kasih dengan perbuatan. Itulah yang dilakukan Allah sendiri. Dia sumber cinta kasih sejati. Dia mengungkapkan cinta kasihnya itu kepada kita manusia dengan dan melalui putranya Yesus. Dan cinta kasih Kristiani yang datangnya dan berinspirasi dari Allah itu sendiri adalah bersifat seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes bab 15 ayat 12, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Kadang-kadang kita mendengar orang bilang, kasihilah sesamamu seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Tapi itu saudara-saudari tidak lengkap. Ya, kalau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, sukatannya ialah saya. Tetapi cinta kasih yang dituntut oleh Tuhan ialah mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Jadi model cinta kasih Kristiani sebenarnya ialah cinta kasih Yesus. Cinta kasih Yesus itu kita dapat renung, baca, tangkap, pahami. Cinta kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri, cinta kasih yang senantiasa terbuka untuk mengorbankan diri demi kebaikan sesamanya, demi kebaikan manusia. Demikian juga cinta kasih kita. Itulah cinta kasih sejati. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35, cinta kasih Kristiani kita ini menjadi tanda bagi kita, pengenalan bagi kita, identiti bagi kita. Jangan kita lupa saudara-saudari, dalam perjalanan iman kita ini kita patut berbangga dengan identiti kita. Ya. Saya berbangga karena saya adalah murid dan pengikut Yesus. Kita semua harus berbangga bahwa kita adalah murid dan pengikut Yesus. Tetapi soalnya, apakah kita berbangga? Ya. Kalau tiba-tiba kita bertemu dengan seorang yang tiba-tiba tanya dengan kita, apakah kamu berbangga sebagai seorang Kristen? Belum tentu apa kita jawab. Bayangkanlah apa jawaban kita. Kalau kita benar-benar dekat dengan Yesus, mempunyai relasi yang akrab dengan Yesus, tentu sekali kita mengatakan, ya saya bangga. Saya seorang murid dan pengikut Yesus. Pernah saya melihat terlekat di kereta, tapi ini bukan orang Kristen. Kamu mungkin pernah melihat, I am proud to be a Muslim, dia kata di sana. Kita orang Kristen, apakah kita proud to be a Christian? Ini kita masing-masing sama-sama juga menjawab, ya. Kalau boleh Jerome, buat juga stiker lah. Taruh sana, I'm proud to be a Catholic Christian. Tidak salah.
Daripada kita mau tidak mau, hangat-hangat tai ayam. Ya. Proud to be a Christian. Itu satu ungkapan cinta kasih kita terhadap Yesus. Itu ungkapan cinta kasih Kristiani kita. Karena kata Yesus, kamu akan dikenali bahwa kamu pengikut-pengikutku karena ada saling cinta kasih di antara kamu. Itulah pengenalan dan identiti bagi kita, pengikut-pengikut Yesus. Bukan saling seperti yang saya pakai. Bukan rosary atau medal yang bergantung di leher kita. Memang semua itu penting. Tetapi itu hanya luaran. Yang penting tanda jelas, identiti yang jelas, yang boleh membawa kesaksian kepada dunia, kepada orang lain, ialah cinta kasih kita terhadap satu sama lain. Tetapi cinta kasih sesuai dengan apa yang ditunjukkan Yesus. Bukan cinta kasih yang mementingkan diri, ya. Cinta kasih itulah yang kita hayati. Dan cinta kasih juga saudara-saudari, cinta kasih Kristiani perlu menjadi dasar setiap apa yang kita lakukan, ataupun perlu menjadi motivasi bagi kita. Seperti yang mungkin kamu pernah mendengar saya menyentuh tentang cogan kata yang digunakan oleh padri-padri Milhil kita. Walaupun dulu saya tidak pernah mendengar, tetapi sebenarnya mereka mempunyai satu cogan kata yang sangat-sangat penting. To love and to serve. Mengasihi dan melayani. Maksud saya, apapun yang kita lakukan di dunia ini mestilah didorong oleh cinta kasih. Kalau tidak, apa yang kita lakukan itu tidak akan membawa kesaksian, mungkin ya, tidak akan efektif dan tidak akan bertahan. Dan saya merenung tentang usaha-usaha para padri Milhil. Ya, kamu tahu Milhil kan? Padri-padri yang datang awal sejak tahun 1881 di Sarawak, di Sabah, semua padri orang Kotela. Ya. Mereka yang membawa kabar baik kepada kita. Tetapi mereka mempunyai satu cogan kata yang boleh membawa mereka begitu komited kepada tugas pelayanan mereka itu, yaitu mengasihi dan melayani. To love and to serve. Jadi demikian juga dengan kita saudara-saudari. Apapun yang kita lakukan, semuanya harus didorong karena cinta kasih. Kalau itu kita lakukan pelayanan kecil pun besarkah, pelayanan dalam keluarga sebagai suami, sebagai istri, pelayanan dalam keluarga sebagai seorang anak, pelayanan sama-sama mesti didorong oleh cinta kasih. Dan sebagai umat Kristen, kita sudah mempunyai cinta kasih sebenarnya. Cinta kasih Kristen. Itu penting. Karena kalau kita rujuk kepada 1 Korintus ya, 1 Korintus bab 13, saya ingin membaca juga ini. Bab 13 ayat 1 sampai 7, tidak banyak dan kita sama-sama mendengarnya ya dan merenung. Apa kata Paulus tentang cinta kasih? Kasih. 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 7. Meskipun aku dapat bercakap dalam berbagai bahasa manusia, bahkan dalam bahasa malaikat sekalipun, tetapi jika aku tidak mengasihi orang lain,
maka kata-kataku hanya seperti bunyi bising yang tidak bermakna. Meskipun aku mempunyai kurnia untuk menyampaikan perkabaran daripada Allah dan memahami hal-hal yang dalam serta hal-hal yang tersembunyi, dan aku juga sangat percaya kepada Allah sehingga dapat mengalihkan gunung, tetapi jika aku tidak mengasihi orang lain, maka aku tidak berguna. Meskipun aku mendermakan semua milikku kepada orang miskin dan menyerahkan diriku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mengasihi orang lain, maka semuanya itu tidak berfaedah bagiku. Sesiapa yang mengasihi orang lain sabar dan baik hati, dia tidak iri hati, tidak bercakap besar, tidak sombong, dia tidak berkasar, tidak mementingkan diri sendiri, tidak cepat tersinggung, dan tidak mendendam. Sesiapa yang mengasihi orang lain tidak gembira dengan kejahatan, tetapi dia gembira dengan kebaikan. Dia tahan menghadapi segala sesuatu. Dia mempercayai orang lain, tidak hilang harapan, dan sentiasa bersabar. Itulah cinta kasih Kristiani yang dijelaskan oleh Paulus, dan itulah yang perlu ada pada kita. Baca, renung apa yang menjadi rujukan kita ini, yaitu 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 7. Akhir sekali saudara-saudari, bagaimana kita dapat hidup dalam cinta kasih secara konsisten walaupun kita menghadapi berbagai cabaran? Memang kalau kita punya cinta kasih itu benar-benar berdasarkan kepada relasi kita dengan Yesus, sumber cinta kasih itu sendiri, cinta kasih kita boleh bertahan. Tetapi selain itu saudara-saudari, siapa yang boleh memberi kita kekuatan? Siapa yang boleh memberi kita inspirasi dan ketabahan di dalam mengasihi? Bayangkan dalam keluarga kita selalu ada masalah. Mungkin hubungan dengan ibu bapa, sukar mengasihi. Saya tahu banyak belia mengalami itu. Karena itulah ramai yang ikut Asia pergi Semenanjung, karena tidak ada cinta kasih dengan ibu bapa. Baiklah saya pergi ke Semenanjung cari kerja, kasih tinggal dulu ibu bapa. Betul kan tidak? Banyak itu, ya. Jadi apa? Bagaimana kita boleh bertahan dalam cinta kasih Kristiani kita ini? Siapa? Rujuk kepada 2 Timotius bab 1 ayat 6 sampai 7. Sebenarnya saudara-saudari, yang boleh membuat kita segar, bertumbuh, bersaksi, bertahan dalam cinta kasih Kristiani ialah kuasa Roh Kudus. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius bab 1 ayat 6 sampai 7, gunakanlah kuasa Roh Kudus yang telah kamu terima waktu saya meletakkan tanganku di atas kepala kamu, yaitu waktu kita dibaptis, waktu kita menerima sakramen Krisma. Karena roh yang kamu terima itu bukan menjadikan kamu orang penakut, tetapi memberi kamu kuasa, memberi kamu kasih, dan memberi kamu kebolehan mengawal diri. Jadi itulah sebab saudara-saudari, kalau kita mau hidup dalam cinta kasih Kristiani, segar dalam cinta kasih selalu, bertahan selalu walaupun banyak cabaran, jangan putus-putus berdoa kepada Roh Kudus.
Karena Roh Kudus itu realiti pribadi. Saya harap kamu berdoa kepada Roh Kudus tiap-tiap hari. Saya berdoa kepada Roh Kudus tiap-tiap hari, lebih-lebih apabila saya bangun pagi-pagi. Bersyukur kepada Tuhan karena hari baru, karena perlindungannya sepanjang malam. Syukur karena saya masih hidup. Bukan bilang, Tuhan kenapa saya tidak mati semalam. Ada orang begitu. Kita bersyukur karena kita hidup. Selepas itu doa saya, Roh Kudus kuasailah aku supaya sepanjang hari ini saya dibimbing, dikuasai. Saya dalam bahasa Inggris lah, kalau dalam bahasa kita sendiri pun boleh buat sendiri, minta Roh Kudus membimbing, melindungi, menyokong kita, memberi kita kebijaksanaan dan sebagainya. Yang penting berdoa kepada Roh Kudus karena dialah yang memberi kita kuasa, memberi kita kasih, memberi kita kebolehan untuk mengawal diri. Jadi jangan kita tidak menyadari perkara ini. Sebenarnya Roh Kudus mau membantu kita mati-matian mau, tapi kita sendiri yang tidak mau. Bagaimana pula Roh Kudus memaksa dirinya, kan? Jadi itulah saudara-saudari, perlu kita lakukan, perlu menjadi budaya dan amalan kita tiap hari. Karena last kali ya, last yang kedua kali ya, last kali, karena dunia kita pada masa ini saudara-saudari sudah cukup dengan kejahatan. Kita perlu mengalami cinta kasih di tengah-tengah kita. Tapi siapa yang boleh membawa cinta kasih itu kalau bukan kita pengikut-pengikut Yesus? Ya, kita sudah mempunyai misi. Ingat misi kita. Yesus sendiri mengatakan, kamu adalah garam, kamu adalah cahaya kepada dunia. Jadi hiduplah, bertindaklah, berbudayalah bagaikan garam, bagaikan cahaya kepada sesama manusia. Ya, itu hanya berlaku dari kita kalau ada cinta kasih. Dan kita akan hidup lain daripada yang biasa karena adanya cinta kasih. Dan orang lain sibuk membunuh. Orang lain bukan saja membunuh dengan senapang, tetapi membunuh dengan kata-kata, membunuh dengan membuat gambar-gambar lucu. Oh itu si anu, oh ini si anu. Itulah kerja orang-orang kita sekarang di Malaysia. Lebih-lebih pemimpin-pemimpin. Sudah cukup dengan kejahatan. Kita mau mengalami cinta kasih. Siapa yang boleh membawa cinta kasih? Tiada lain tidak bukan kita lah sendiri. Jadi marilah kita melakukan itu dalam diri kita, dalam keluarga kita, kelompok kita, GGD kita. Dan terima kasih atas perhatian. Tiada last.